Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap, Kak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua. Ya, kita wajib bersyukur untuk kegiatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, silakan kalian cek tempat duduk kalian sudah bersih atau belum dari sampah, sudah rapi seragamnya. Ya, sudah siap semua? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan sebagai rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan semua berdiri. Lagunya Satu Nusa Satu Bangsa. Ya. Kita bela bersama. 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kita mengawali kegiatan hari ini dengan yel-yel sekolah, ya. Kita pertama awali dengan SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Muhammadiyah 1 Cilacap Luar biasa. Tepuk tangan untuk ya. Untuk selanjutnya kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur itu apa? Teks yang tentang cara untuk melakukan sesuatu. tentang melakukan sesuatu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, misal kita berangkat ke sekolah, terus kita menjelaskan dari bangun tidur, kemudian naik kendaraan sampai ke sekolah, itu bagian dari teks prosedur? Ya. Ya, benar sekali. Kemudian
Setelah itu ada strukturnya. Ya, strukturnya apa? Dan penutup. Ya. Kemudian ada kaidahnya. Yang pertama tentang kalimat imperatif. Yang kedua kata teknis. Yang ketiga persuasif. Yang keempat Deskripsi alat. Dan yang kelima Menggunakan kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif. Semua bisa memahami? Bisa. Pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi itu kalau di prosedur itu berupa langkah, kalau di eksplanasi berupa alam proses ya, proses fenomena. Bisa terjadi di alam, sosial, bisa di budaya, ekonomi, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran kita awali dulu, Ibu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran teks eksplanasi kita nanti akan memahami tentang struktur dan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kenapa bidang pekerjaan? Karena nanti akan kita terapkan di tempat bekerja. Misal kalian nanti bisa diterima di BMKG. Nah, berarti bisa, saya akan mengamati sebuah banjir. Nah, berarti dulu pernah belajar teks eksplanasi. Ya, coba tujuannya dibaca Anggra ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi teks eksplanasi dengan memperhatikan istilah tokoh, isi, referensi pengetahuan, dan urutan kejadian yang menunjukkan hubungan kausalitas. 2. Peserta didik dapat menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tertulis. Ya. Nah, intinya bahwa nanti yang kalian capai yaitu kalian mampu mengidentifikasi tentang teks eksplanasi. Ya, secara tersirat berarti nanti tidak tertulis di teks, tapi kalian bisa menyampaikan kembali ya hasil simakan yang ada di video teks eksplanasi. Nah, dilanjut untuk materi. Ya, silakan Luul. Materi teks eksplanasi. Materinya 1. Pengertian teks eksplanasi. 2. Struktur dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Ya, nanti kita kenal ya dulu pengertian teks eksplanasi, kemudian ada struktur dan kaidah. Lanjut, manfaat untuk pembelajaran hari ini, Devi. Manfaat pembelajaran teks eksplanasi memberikan pemahaman tentang suatu proses peristiwa yang terjadi sehingga kita dapat mengetahui lebih banyak tentang dunia di sekitar kita. Iya, kita bisa mengetahui tentang proses peristiwa. Semua peristiwa yang ada prosesnya, ada tahapannya, berarti nanti itu bagian dari teks eksplanasi. Ya. Untuk penilaian, nanti penilaiannya yaitu tentang penilaian sikap spiritual dan sosial. Spiritual seperti tadi kalian sikap untuk berdoa ya. Kemudian nanti untuk penilaian sosial berarti diskusi antar kelompok. Nanti saya akan nilai secara individu. Kemudian nanti ada penilaian pengetahuan yaitu tentang nanti diskusi kelompok mempresentasikan secara kelompok. Kemudian nilai individu nanti ada ukuran penilaian pengetahuan menggunakan soal ya, dikerjakan secara individu. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Kita tepuk tangan dulu untuk semangat kita hari ini. Kemudian kita simak dulu video. Ya, sebelum saya memulai videonya, silakan bentuk kelompok dulu. 20 siswa berarti kita buat jadi berapa kelompok? 4. Dengan anggota berapa siswa? 5. Ya, silakan membentuk kelompok. Yuk, buku dan handphone, alat tulis dibawa sesuai kelompoknya. Ya, semuanya kelompoknya sudah? Sudah. Nah,
bulan. Berarti awan, matahari, bintang, bulan. Ya. Nah, nanti di sini Ibu tayangkan sebuah video dari YouTube ya. Kemudian nanti kalian menyimak secara keseluruhan. Setelah itu kalian menjawab daftar pertanyaan. Yang pertama tentang apa yang kamu simak, yang kedua tentang mengapa peristiwa tersebut terjadi, yang ketiga bagaimana proses peristiwa terjadi, kemudian apa tanggapan kamu terhadap peristiwa tersebut. Ya, nanti dicatat di buku catatan masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Terus linknya nanti sudah Ibu share di grup kelas ya. Nanti kalau jika ada yang terkendala menyimak layar bisa menggunakan handphone, gitu ya. Ya. Coba dikeraskan. Ya, cukup. Terdengar? Terdengar. Sambil dicatat sesuai yang disimak tadi biar tidak terlupa. Ya, sambil dicatat boleh. Tadi tentang apa, mengapa, bagaimana, dan tanggapan. Apa berarti yang kalian simak itu hal berkaitan tentang apa? Di sini ada angin lagi ya. Tadi sudah hujan. Hujan yang pertama. Kemudian ada hujan lagi, petir. Ini apa? Gambaran apa ini? Ini gambaran atas air ya. Ya, airnya semakin naik ke pemukiman tempat tinggal. Sudah deras. Nah, terus
silakan didiskusikan secara berkelompok. Dibuat beberapa kalimat ya, misal apa yang kamu simak dalam video berarti tentang apa. Nah, terus kemudian mengapa, berarti alasannya mengapa itu terjadi. Terus bagaimana berarti prosesnya. Terus tanggapan kalian terhadap peristiwa tersebut apa? Ya. Kelompok awan ada kesulitan? Tidak ada, sudah bisa ya? Bisa Ya. Anggotanya siapa saja? Devi Savera, Devi Savera, Amelia, Ruhun, kemudian Sesti. Sudah lengkap ya? Trianggun. Oh, Trianggun, maaf. Selanjutnya kelompok kedua, kelompok matahari beranggotakan Suci, Jihan, Rina, Mila, Eka. Ya, lengkap? Ya, ada kesulitan tidak? Ya, silakan dijawab dulu pertanyaan yang ada di layar ya. Ya. Selanjutnya kelompok 3, kelompok bintang beranggotakan siapa saja? Hani, Indri, Koirunisa, sama Asra dan Lutfi. Ya, terima kasih. Ada kesulitan tidak? Tidak, bisa dipahami ya? Ya, 4 pertanyaan silakan didiskusikan. Ya. Selanjutnya kelompok awan beranggotakan bulan. Anggraini, Cecilia, ya. Kemudian Rani, Novi, ya. Lengkap ya? Ada pertanyaan, ada kesulitan? Tidak. Semua bisa ya. Sudah semuanya? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya. Nah, sekarang kita awali dari pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan pertama yaitu apa yang kamu simak dalam video tersebut? Berarti dari kelompok awan. Apa yang disimak? Video proses terjadinya banjir. Iya, proses terjadinya banjir. Bagaimana kelompok yang lain? Sama. Bahwa tadi kita menyimak tentang video proses terjadinya banjir. Nah, kemudian ada pertanyaan mengapa peristiwa tersebut terjadi? Coba kelompok matahari, mengapa terjadi? Yang keras. Karena curah hujan yang tinggi. ya, mengapa proses terjadinya banjir? Mengapa banjir itu terjadi? Karena curah hujan tinggi. Kemudian ya, terjadi penebangan pohon. Ya, terus kemudian kelompok bintang. Mengapa? Karena hujan terus-menerus turun dan penebangan pohon sampai gugur, maka dari itu berpengaruh terhadap banjir. Ya, sama. Berarti ya, tentang hujan terus-menerus, terus ada akibat dari penebangan hutan. Ya, penebangan
penebangan pohon. Kemudian dilanjutkan kelompok bulan. Mengapa? Karena curah hujan yang terus-menerus lalu disertai penebangan pohon yang secara liar tanpa melakukan reboisasi. Iya. Berarti kesimpulannya bahwa mengapa ini terjadi yaitu karena curah hujan tinggi dan penebangan pohon tanpa reboisasi. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana proses peristiwa tersebut? Prosesnya terjadinya banjir apa? Dari kelompok bulan? Bagaimana? Karena curah hujan yang terus-menerus lalu disertai penebangan pohon secara liar tanpa melakukan reboisasi. Hujan yang tinggi dengan waktu yang lama akan menambah volume air sungai sehingga naik ke pemukiman warga dan mengenanginya. Iya, dan mengenangi. Dalam arti berarti prosesnya pertama dari hujan. Kemudian hujannya lebat. Kemudian airnya naik berlebih ya. Kenapa jadi naik? Karena tidak ada pohon yang meresap air. Nah, jadi airnya meluap ke mana? Pemukiman warga. Terus terjadilah banjir. Seperti itu semuanya? Ya. Setelah itu apa tanggapan kamu terhadap peristiwa tersebut? Ya, diawali dari kelompok awan dulu. Sebaiknya pohon-pohon di hutan tidak ditebangi secara liar dan melakukan reboisasi. Ya, itu kok tanggapannya bahwa kita sebaiknya tidak menebang hutan, menebang pohon biar airnya bisa jadi resapan saat hujan. Kelompok selanjutnya, Sebaiknya kita tidak menebang pohon sembarangan. ya sebaiknya tidak menebang pohon. Kemudian setelah itu kelompok bintang, Melakukan reboisasi dan tidak menebang pohon secara ya tidak menebang kemudian melakukan reboisasi. Terus selanjutnya, Sebaiknya melakukan penebangan pohon dengan cara memilih dan melakukan penanaman kembali pepohonan. iya menanam kembali, tetapi kita tetap boleh menebang, tapi harus disesuaikan dengan kondisi. Misal pohon yang sudah tua, sudah besar boleh ditebang, tapi pohon yang masih produktif bisa untuk menyerap air itu seharusnya tidak ditebang secara sembarangan. Ya, berarti kita sudah berhasil mengidentifikasi tentang teks eksplanasi banjir. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi hasil diskusi yang jawabannya sangat lengkap, yaitu saya beri reward kepada kelompok bulan. Tepuk tangan. Ini nanti dulu diambilkan di tas ya. Terus sekarang kita lanjutkan ke analisis tentang struktur dan kaidah ya. Nah, di sini ada video. Ya, video nanti kalian putar video ini menggunakan handphone kalian yang sudah saya share linknya ya. Setelah itu kita mencermati dulu struktur sama kebahasaan. Ya, yang pertama tentang strukturnya dulu, yaitu tentang apa? Silakan dibaca Amel. Strukturnya apa saja? 1. Identifikasi fenomena. 2. Proses terjadinya. 3. Ulasan atau simpulan. Iya, identifikasi fenomena berarti nanti kita mengidentifikasi fenomena apa yang akan ditayangkan oleh video. Kemudian setelah itu proses terjadinya berarti tahapan terjadinya sebuah fenomena alam ini. Terus ulasan simpulan berarti kesimpulannya bahwa bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Tuh.
Nah, untuk kebahasaannya silakan dibaca Rani. Untuk yang pertama dulu. Satu, konjungsi Kausalitas. Atau sebab akibat, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi kronologis, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya. 2. Kata ganti nama benda atau objek. Ya. 3. Kata pasif imbuhan di ter. Ya. 4. Kata teknis istilah. Ya. Nah, di sini ada 4 kebahasaan ya. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Nah, nanti di video akan ada teks yang kalian harus baca. Kemudian nanti kalian tentukan mana yang bagian konjungsi kausalitas. Nah, kausalitas tandanya apa? Ada kata konjungsi berupa sebab akibat yang digunakan kata sebab karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, kemudian ada konjungsi kronologis. Berarti berupa kronologis kejadian. Nah, di sini ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Kemudian yang kedua, kata ganti nama objeknya. Kata gantinya itu berarti kata benda. Di situ yang menerangkan sebuah objek benda. Misal nanti penyebab banjirnya ada sampah. Sampah bagian dari objek? Ya, sekali. Kemudian 3, kata pasif. Nah, nanti kata pasif di teks ada kata yang menggunakan imbuhan di dan ter. Nah, nanti kalian temukan di teks itu, ditulis kembali. Ya. Nah, setelah itu ada kata teknis istilah. Kalau kata istilah artinya apa? Bahwa istilah berarti sesuatu yang diartikan. Misal tadi ada yang menyebutkan reboisasi. Nah, itu bagian kata istilah? Ya, kata istilah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Nah, itu berarti bagian dari istilah. Bisa dipahami? Bisa. Nanti saat kalian diskusi, jika ada pertanyaan atau kebingungan, silakan ditanyakan ke saya atau berdiskusi dengan kelompok. Gitu ya. Ya, sudah, silakan diputar dulu videonya. Boleh lewat HP-nya masing-masing, boleh nyimak yang ada di layar. Hit Goodnight Electric. Alat dan refill hanya Rp20.000. Tidur dengan lelah. Jangan biarkan nyamuk dan asap mengganggu kenyamanan dan tidur malamnya. Biasa. Ya.
kalian bisa menyimak lagi di handphone masing-masing ya. Nah, nanti kalau misal teksnya itu terlalu cepat berarti bisa kalian pause. Bisa dihentikan. Ya, silakan berdiskusi. Waktunya sampai 10 jam 10 ya. Tapi kalau jika sudah selesai ya kita lanjutkan ke presentasi. Bagaimana? Ada kebingungan tidak di bagian struktur? Tidak. Ya. Terus kelompok sini di strukturnya bingung tidak? Di bagian mana? Identifikasi? Tidak. Identifikasinya apa? Fenomena banjir. Sudah dari data identifikasi ya, terus kemudian proses. Yuk diskusi bagaimana di kelompok bulan ya, sudah menemukan sudah kaidahnya ya, strukturnya sudah selesai ya. Disimak di videonya. Nanti ini kalian kalau sudah selesai dicatat di buku, kemudian nanti dilanjutkan ke LKPD 1 ya. Dituangkan di LKPD yang sudah saya sediakan. Jangan lupa diberikan nama kelompok. Semua sudah terbagi LKPD-nya? Sudah. Ya, silakan diisi sesuai hasil catatan. Bagaimana? Sudah? Belum ya. Nanti kita sampai 9.50 ya, 9.50. Bagaimana strukturnya tadi, apa identifikasinya? Strukturnya tadi fenomena banjir ya, prosesnya curah hujan terus dari itu kesimpulannya, terus kelompok awan strukturnya tadi apa ya, terus kemudian identifikasinya ya, terus ada prosesnya faktor alam dan manusia ya, terus ada ulasannya berupa banjir, terus kesimpulannya ya. Nah, sekarang sudah sedang kaidahnya 4. Lanjut untuk kelompok
banjir. Ya. Selanjutnya kelompok bintang. Ya, strukturnya dari identifikasi berarti fenomena ya banjir, kemudian yang kedua berupa prosesnya berarti kejadiannya ya, tahapannya. Nah, setelah itu ada ulasannya. Dilanjutkan. Ya, semua hampir kelompok hasil diskusinya sudah benar. Tapi nanti tetap akan ada presentasi ya untuk menyampaikan kepada kelompok lain. Ya, 5 menit lagi. Ya. Disebabkan termasuk konjungsi kausalitas. Disebabkan konjungsi kausalitas tidak? Yang lain? Berarti ada imbuhan di Kata pasif. kata pasif? Iya, berarti kan kata bakunya, kata awalannya berarti di. Kemudian kata dapat imbuhan di, kemudian sebab. Kalau di situ yang ada banyak ya. Mengutipnya satu kalimat, ya, mengutipnya satu kalimat. Kemudian seperti biasa di teks yang sebelumnya kita belajar pasti mana yang bagian dari kaidah itu diberi garis bawah, yaitu yang menjelaskan. Satu kata yang tersumbat. Nah, tapi kan sebelumnya pasti ada satu kalimat kan? Ya, nah itu ditulis. Kemudian tersumbatnya diberi garis bawah. Ya, 2 menit lagi langsung presentasi ya. Ya, semua anggota kelompok aktif berdiskusi? Aktif ya, semua aktif. Berarti semua berhak mendapatkan nilai berkelompok. Nanti saat presentasi, satu anggota kelompok mempresentasikan ke depan. Ya, waktunya sudah habis. Sudah semua ya? Sudah selesai? Ya, sudah. Silakan diletakkan dulu alat tulisnya. Ya, kita ice breaking dulu untuk meregangkan atau merelaksasikan kita tadi yang sudah berdiskusi. Ya, semua berdiri dulu bersama-sama. Kita ice breakingnya tepuk ya, tepuk bahagia. Biar kita selalu bahagia. Ya, pertama bagaimana? Dua kali atau satu kali? Dua kali. Lagi, satu kali lagi. Tepuk bahagia.
biar tidak terlalu lama waktunya. Ayo langsung kelompok awan. Ya. Berarti dua siswa boleh. Satu menyebutkan strukturnya dan yang kedua menyebutkan kebahasaan. Ya, yuk. Ya, coba kelompok yang lain menyimak. Jika nanti ada kekurangan bisa ditambahkan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Yuk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok awan. Perkenalkan nama saya Uli Fauzana. Saya dari Sabana. Di sini saya akan menganalisis struktur teks eksplanasi kejadian banjir. 1. Identifikasi fenomena, proses terjadinya banjir atau fenomena banjir. 2. Proses terjadinya ada dua faktor, yaitu faktor alam dikarenakan curah hujan yang tinggi dengan waktu yang cukup lama. Kedua, disebabkan oleh faktor manusia. 1. Membuang sampah sembarangan yang bisa menyumbat saluran air. Kedua, penebangan hutan secara ilegal, yaitu disebabkan karena tidak ada penyerapan air sehingga terjadinya banjir. Ulasannya adalah banjir merupakan bencana alam yang tidak bisa dicegah atau dihindari, namun bisa dilakukan dengan menanam kembali atau reboisasi hutan-hutan yang telah gundul karena penebangan liar. Selalu membuang sampah pada tempatnya juga menjadi solusi karena dapat mencegah saluran air tersumbat. Coba silakan ditanggapi dari kelompok bulan menanggapi hasil presentasi tentang struktur teks eksplanasi dari kelompok awan. Strukturnya sudah tepat? Sudah. Ya, sudah tepat, sudah menjelaskan? Ya, sudah menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Ya, kelompok yang lain matahari? Coba sama tidak strukturnya? Sama. Bintang? Sama. Berarti kita bisa menyimpulkan strukturnya itu tentang fenomena alam, kemudian tentang proses terjadinya, yaitu tentang proses air hujan ya, kemudian menggenangi dan faktornya ya, faktornya itu ada alam dan manusia. Alam itu dari curah hujan, alam dari curah hujan, manusianya dari penebangan pohon. Sampah dan penebangan pohon tanpa reboisasi. Kemudian ada ulasannya, berarti kesimpulan tentang banjir itu, kemudian tentang hal yang akan kita lakukan biar tidak terjadi banjir. Ya, semuanya sama? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok awan. Ya, betul. Nanti kaidahnya di kelompok yang lain. Silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Ya, kelompok dari kelompok bintang. Ya, untuk reward kelompok pertama yang maju, silakan di akhir. Ya, biar manis-manis biar tambah manis ya. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya untuk kebahasaannya. Untuk kebahasaannya saja. Yuk. Kebahasaannya yang sudah. Misal yang pertama konjungsi kausalitasnya sudah. Ya, boleh disampaikan. Nanti untuk yang kedua kata ganti, kata pasif dan kata teknis di kelompok bulan. Ya, di kelompok bulan. Ya, silakan kelompok bintang.
yang ditemukan? Sebutkan kalimatnya. Yang kami temukan kata sehingga. Kata sehingga. Kalimatnya ada? Curah hujan yang tinggi dengan waktu yang cukup lama akan menambah volume air di sungai sehingga menyebabkan permukaan air sungai meluap dan naik ke daratan. Iya, berarti coba diperhatikan yang presentasi di depan. Nah, di kata konjungsi kausalitas dari kelompok bintang menuliskan kata sebab di kalimat di kata sehingga. Di kata sehingga berarti kalimatnya tadi Curah hujan yang tinggi dengan waktu yang cukup lama akan menambah volume air di sungai sehingga menyebabkan permukaan air sungai meluap dan naik ke daratan. iya. Kelompok yang lain coba kausalitas yang lain ada? Konjungsi kausalitas yang lain dari kelompok matahari. Kausalitas satu kalimat coba sebutkan konjungsi kausalitasnya. Yang lainnya ada pakai tidak pakai kata sehingga, kata yang lain ada tidak? Dari kelompok awan ada tidak? Sama. Kelompok bulan ada? Sama, Bu. Sehingga. Oh ya. Berbeda kalimat. Nah, coba sebutkan berbeda kalimat. Penebangan pohon secara ilegal akan menyebabkan kurangnya resapan air sehingga pohon tidak dapat menyerap air dengan baik. Ya, bisa ya? Sama. Sehingga. Terus ini kalimatnya sama atau tidak? Sama. Oh ya, sudah cukup. Berarti sekarang dilanjutkan konjungsi kronologis. Sudah menemukan? Kemudian lalu setelah itu belum. Ya, silakan ditutup dulu, digantikan kelompok yang lain. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk konjungsi kronologis kelompok matahari, coba disampaikan. Ya, selanjutnya kelompok bulan. Ya, langsung saja kelompok bulan mempresentasikan konjungsi kronologis dulu ya. Kemudian nanti dilanjutkan kata ganti, kata pasif dan kata teknis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bulan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembahasan teks eksplanasi yaitu kata ganti konjungsi kronologis, yaitu ketika Kalimatnya Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. ya berarti ketika kemudian ya tadi ya ketika kronologis. Lainnya kalimat yang lain ada? Akhirnya kemudian kelompok yang lain menemukan kronologis konjungsi kronologisnya. Yang lain? Oh, nanti disimak kembali ya. Terus langsung kata ganti. kata gantinya itu sampah sama air Ya, dan air. dan air. Kata ganti sampah berarti objek, air berarti berupa benda, objek juga ya. Yang lain menemukan objek yang lain apa? Sungai. Kemudian pohon pemukiman. Ya, tepat. Langsung dilanjutkan kata pasif yang berimbuhan di dan ter. Satu kalimat. Disebabkan. Kalimatnya? Banjir bisa disebabkan oleh faktor alam atau bisa juga oleh manusia. Ya, coba yang menemukan kata pasif berawalan ter. Ya, boleh kelompok bintang. Satu kalimat ya. Ya, satu kalimat. Dampaknya seperti terbatasnya sumber air
sumber air bersih berarti berbatas ya, mendapat imbuhan ter. Kemudian yang kelompok lain, matahari ya, Pembuangan sampah sembarangan seperti ke saluran air akan menyebabkan saluran air tersumbat sehingga menyebabkan air keluar. ya berarti kata pasifnya tersumbat. Ya, selanjutnya kata teknis Yaitu reboisasi. reboisasi, berarti artinya itu berupa kata istilah menanam kembali reboisasi. Lainnya ada yang menemukan lagi? Tadi ada apa? Curah hujan berupa istilah volume. Iya benar sekali, volume. Volume ya. Volume itu berarti artinya istilah ya yang bermakna artinya apa? Ukuran. Ya, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sudah selesai ya, semuanya sudah mempresentasikan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk refleksi nanti untuk evaluasi kita lanjutkan ke uji kompetensi pengetahuan kalian ya. Nanti mengerjakan soal word yang sudah Ibu share dulu. Kemudian kalian dikerjakan secara individu. Kemudian setelah itu kalian caranya menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan yang saya share di grup dulu. Nah, silakan itu linknya. Linknya disimak, kemudian dikerjakan. Konsentrasi. Ini waktunya cabut. Tidak. Tapi kalau semakin lama kalian mengerjakannya semakin akan tertinggal. Ya, ya dikerjakan secara individu, tidak bekerja sama dengan kelompok. Semua aplikasinya seperti ini? Ya, semua bisa mengakses? Bisa. Ini ya, slide-nya seperti ini. Ya, semua tampilannya? Ya. Ada yang sudah sampai nomor berapa? 10? 11. Oh, 11 ya. Bagaimana yang kalian nikmati dari video itu? Dari permainan ini? Bunyi hewan? Iya, bunyi hewan yang ada di hutan.
lagi. Ya, semua harus sudah masuk ya. Kurang 3 menit lagi. Nanti nilainya 0 yang belum masuk ke daftar mengerjakan. Yuk. Ya sudah, nanti diinfokan gitu ya di grup selanjutnya. Kalian mengerjakan. Ya. Sudah semuanya? Sudah, ya. Sudah selesai semuanya. Silakan HP-nya diletakkan dulu. Kemudian nanti akan ada persentase ya. Siapa yang nilainya tertinggi. Nah, nanti tertinggi nanti saya cek setelah pembelajaran. Nah, nanti untuk rewardnya bisa diambil di ruang guru menemui saya ya. Nah, sekarang kita refleksikan dulu kegiatan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ya, kenapa alasannya? Coba dari kelompok sini. Karena bisa mengerti teks. Iya, bisa mengenal tentang teks eksplanasi. Kemudian dari kelompok bulan bagaimana? Menambah wawasan tentang teks eksplanasi. Iya, menambah wawasan. Terus yang sebelah sana kelompok bintang Jadi memahami apa itu teks eksplanasi. iya, lebih paham lagi tentang teks eksplanasi. Kemudian dari kelompok matahari iya, berarti kita jadi tahu, kita jadi mengenal. Oh, ternyata banjir itu eksplanasi. Kalau kita nanti ketemu dengan kejadian yang bukan berupa alam, misal ada fenomena tawuran antar pelajar, itu bagian dari eksplanasi? Iya, karena ada prosesnya. Iya, pertama, misal mereka secara berkelompok menuju ke sekolah A, kemudian melempari. Nah, kemudian terjadi kerusakan. Nah, kemudian mereka diamankan. Kan itu proses ya. Nah, itu berupa fenomena sosial. Ya, alam beda lagi nanti. Ketemunya ke alam. Berarti ya berasal dari alam dan faktor manusia. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan ke menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa pertama kita mengenal tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi artinya teks berupa fenomena kejadian, proses kejadian. Kemudian ada strukturnya, yaitu tentang identifikasi, ya, tentang identifikasi, kemudian tentang proses terjadinya dan kesimpulan. Kemudian ada konjungsi. Konjungsinya ada berupa kausalitas, kronologis, kata teknis. Bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang silakan buku pelajaran bahasa Indonesia disimpan kembali, dirapikan untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya kalian pelajaran apa? Ya, tetap semangat ya. Nah, sekarang kita tutup dengan yel kembali seperti tadi di awal ya. Yang pertama, SMK bisa. SMK hebat. SMK Muhammadiyah 1 Cilacap luar biasa. Ya, silakan ditutup dengan berdoa dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.